langsung ke bab 4 tentang perilaku konsumen. Untuk bab 4 ini materinya ternyata cukup padat, cukup banyak juga, dan isinya hampir semuanya hafalan. Di perkuliahan di sini ada mata kuliah khusus untuk perilaku konsumen nggak? Belum ya. Tapi di ini ada nggak di panduan kuliahnya kira-kira? Belum tahu. Kita tahu dari awal semester sampai akhir tadi ya. Cuma nggak tahu kalau nggak bahas mau nanti apa aja. Oke, ini beberapa definisi perilaku konsumen menurut beberapa ahli. Yang pertama saya ambil dari Berden, masih berkaca dari model yang satunya, adalah proses mental dan emosional serta aktivitas fisik yang dilakukan oleh individu-individu ketika memilih, membeli, menggunakan, dan mengatur barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Kemudian yang dari Kotler dan Keller, studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menghabiskan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada dasarnya formulanya sama, yakni berujung pada pemuasan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini tentang beberapa pentingnya pemahaman dalam perilaku konsumen. Melalui perilaku konsumen itu kita bisa mengetahui besarnya pasar konsumen, kemudian kita bisa mengetahui perubahan-perubahan dalam kebiasaan belanja konsumen dan keputusan pembelian, serta yang selanjutnya adalah fokus berkelanjutan pada pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Kita semua kan tahu bahwa orientasi dari pemasaran itu adalah kepuasan konsumen. Jadi itu kenapa dalam konsep pemasaran perilaku konsumen ini sangat ditekankan. Bisa dilihat di dua contoh gambar yang ada. Itu bisa kita lihat bagaimana cara pemasar dalam menangani konsumen. Kemudian gambar yang sebelah kanan adalah salah satu strategi promosi yang dilakukan seorang pemasar dalam menyikapi perilaku konsumen. Kemudian tentang konsep pelanggan dan konsumen, di sini ada sedikit perbedaan. Yang ditekankan di sini adalah pada konsumen itu mereka menggunakan, sedangkan pada pelanggan mereka membeli, tapi belum tentu menggunakan. Bisa dicontohkan di sini adalah seorang ibu yang membeli seragam sekolah untuk anaknya. Di sini seorang ibu bisa kita katakan sebagai seorang pembeli, tapi dia tidak menggunakan, karena yang menggunakan adalah anaknya, seperti itu. Kemudian untuk aktivitas perilaku konsumen, di sini bisa kita lihat ada dua, ada mental, juga ada fisik. Yang mental ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan, sehingga tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi dapat diamati dan diketahui. Kemudian untuk fisik ini bisa kita amati secara langsung. Contohnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk belanja dan masuk ke sebuah toko. Sedangkan untuk mentalnya bisa dibaca, contohnya adalah motivasi, sikap, keyakinan, persepsi, semacam itu. Ini model perilaku konsumen yang dikutip dari Kotler dan Keller. Ada kekuatan lingkungan, kemudian ada faktor individual, ada proses keputusan beli, dan yang terakhir adalah keputusan beli. Stimulus yang pertama adalah berasal dari kekuatan lingkungan. Dari kekuatan lingkungan itu akan menstimulus ke faktor individu. Jadi setelah muncul isu stimulus, ada kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah pemasaran. Yang pemasaran itu berupa bauran pemasaran, bisa 4B ataupun 7B
tergantung kita analisnya mau pakai yang mana. Kemudian ada stimulus lainnya itu berasal dari lingkungan eksternal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya juga. Nah, dari kekuatan lingkungan ini akan merangsang ke faktor individual. Yang pertama terhadap psikologi konsumen, dan yang kedua karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen ini juga dipengaruhi dari faktor budaya sosial, kemudian juga dari faktor dari dalam diri konsumen sendiri. Setelah kekuatan lingkungan dan faktor lingkungan ini bersinergi, maka akan muncul yang kita namakan sebagai proses keputusan beli. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan, kemudian yang selanjutnya mencari informasi, mengevaluasi alternatif, keputusan beli, dan perilaku pasca beli. Nanti untuk proses keputusan beli ini akan kita bahas di subbab selanjutnya. Kemudian dari proses keputusan beli itu akan berakhir pada keputusan beli final yang berupa ada 6 pilihan produk, pilihan merek, pilihan toko, jumlah produk yang akan dibeli, kemudian waktu pembelian, serta metode pembayaran. Ini juga nanti penjelasannya kita bahas di belakang setelah ini. Nah, ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan beli. Ada stimulus lingkungan, ada faktor individu. Untuk stimulus lingkungan ini ada beberapa yang bisa kita masukkan di sini. Yang pertama adalah budaya, kemudian ada juga budaya, kemudian kelas sosial, ada kelompok referensi, keluarga, faktor-faktor situasional, nilai-nilai, norma dan peranan sosial, variabel bauran pemasaran, dan faktor individunya ada persepsi, motif, pengolahan informasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan, kepribadian, pengalaman, serta konsep diri. Nah, selanjutnya akan kita bahas secara lebih mendetail tentang masing-masing stimulus tersebut. Yang pertama adalah budaya. Definisi budaya bisa dibaca sendiri di slide. Nah, ini berupa pengaruh dari etnis, ras, agama, identitas nasional ataupun regional. Itu merupakan pengaruh dari budaya. Dan kemudian akan memunculkan dua elemen. Yang pertama adalah elemen abstrak, selanjutnya elemen material. Di sana bisa kita lihat ada nilai, ada norma, ada ritual, juga ada simbol. Kemudian ada elemen material juga. Kalau yang material ini bisa kita lihat dengan kasat mata. Kemudian untuk yang abstrak itu hanya bisa kita amati tapi tidak bisa kita hitung berupa benda seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah subbudaya. Di situ bisa kita lihat di gambar. Itu kan ada bermacam-macam karakter orang ya, berbagai macam suku. Dan dari masing-masing suku itu mereka akan memiliki masing-masing budaya. Bahkan mungkin dalam suku Jawa, katakanlah suku Jawa yang berada di Jawa Timur, masing-masing daerah di Jawa Timur sendiri memiliki logat yang berbeda-beda. Misalnya logat di Blitar sama di Malang sama di Jember itu kan beda. Nah, itu kita sebut sebagai subbudaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas sosial. Nah, kelas sosial ini secara umum kita tahu kelas sosial itu ada kelas atas, menengah atas, kelas menengah saja, kemudian kelas pekerja, dan kelas bawah. Nah, untuk indikator bagaimana kita menentukan masing-masing kelas itu tadi, bisa kita lihat salah satunya adalah dari pekerjaan, kemudian sumber penghasilan. Jadi seorang individu memiliki berapa sumber penghasilan. Misalnya selain bekerja sebagai seorang guru, dia juga masih punya kerjaan sampingan sebagai petani seperti itu. Kemudian bisa kita lihat juga dari tipe rumah. Mungkin seorang yang kelas atas tipe rumahnya bisa dibilang di atas, mungkin di atas tipe 80 seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelas bawah mungkin ya standar tipe 36 seperti itu. Iya, SSS. Kemudian bisa juga daerah pemukiman, ada daerah
pemukiman elit sama kumuh. Tingkat pendidikan, ya seperti tingkat pendidikan yang kita kenal pada umumnya. Kemudian faktor yang selanjutnya ada juga kelompok referensi. Kelompok referensi ini merupakan kelompok yang dijadikan acuan oleh konsumen dalam pembentukan nilai dan perilakunya. Kelompok referensi ini ada 3 macam yang kita kenal. Yang pertama adalah membership group atau keanggotaan, yang kedua adalah aspiration group atau grup aspirasi, dan yang ketiga adalah grup disosiatif. Untuk keanggotaan itu, jadi ada seseorang yang sedang menjadi anggota dari suatu kelompok dan dia akan memberi inspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman dalam satu kelompoknya itu menganggap dia itu sebagai referensi. Bisa kita bilang juga bahasanya trendsetter, seperti itu. Misalnya di kelompok futsal ya, misalnya saya contoh di kelompok futsal yang olahraga bola indoor. Misalnya ada salah seorang anggota itu baru punya sepatu futsal baru dengan merek A. Kemudian dia bercerita, aku baru beli sepatu baru, sepatunya enak gini. Nah kemudian teman-teman yang lainnya juga tertarik untuk ikut membeli produk yang sama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian untuk grup aspirasi, kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Jadi contohnya, kalau zaman sekarang kan lagi musimnya Korean Wave, jadi semua orang berlomba-lomba pengen bergaya jadi kayak orang Korea. Beberapa kan ada yang seperti itu. Mungkin ada yang rambutnya di model polen atau bajunya pakai yang model Korea seperti itu. Kemudian selanjutnya ada grup disosiatif. Ini jadi seseorang itu berusaha untuk menghindari apa yang sedang ngetren di kelompoknya. Jadi dia tuh berusaha istilahnya seperti membatasi diri, menarik diri seperti itu. Dan perilaku ini cenderung menciptakan jarak antara kelompok dengan diri seorang tersebut. Misalnya di suatu kelompok mereka lagi sedang ngetren bahas masalah Korea. Jadi satu kelompok itu ngefans semua sama Korea, semuanya berlomba-lomba untuk bergaya Korea. Sedangkan ada satu kelompok, aku nggak mau ikut-ikutan sama mereka, besok mungkin bilang kayak gitu ya. Jadi dia pakai badik sendiri, dia bangga dengan budayanya sendiri. Nah contohnya seperti itu. Nah itu kan contohnya ada yang pakai handphone, itu bintang boyband dari Korea ya. Kemudian ini juga contohnya dari Bang Iwan Fals, iklan kopi. Mungkin seseorang yang ngefans sama Iwan Fals, mungkin dengan adanya iklan tersebut dia juga bisa terinspirasi. Idolaku minum kopi markotok, aku mau ikut juga kayak gitu contohnya. Nah itu dalam strategi periklanan, contohnya dia dengan memanfaatkan adanya pelopor opini dan pengikut opini. Pelopor opininya adalah orang-orang yang menjadi inspirasi seperti itu, dan pengikut opininya ya masyarakat yang mengikutinya seperti itu. Faktor yang selanjutnya adalah keluarga. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, seorang ibu yang membeli baju untuk anaknya. Nah, di sini ibu bisa berperan sebagai poin yang pertama, mempunyai ide untuk membeli suatu produk. Karena kalau misalnya seorang anak kecil kan dia juga istilahnya masih belum memiliki tingkat analisis yang bagus, bagaimana cara memilih misalnya bahan seragam yang bagus. Kemudian apalagi kalau dia mungkin masih TK ya, dia harus pakai seragam apa, seperti apa, kan masih belum mampu. Jadi di sini ibunya yang lebih berperan seperti itu. Nah, strategi pemasaran yang perlu diperhatikan adalah dengan memperhatikan 5 komponen ini. Kita harus mengetahui siapa yang memiliki ide untuk membeli produk itu. Kemudian siapa yang dominan dalam mempengaruhi keputusan untuk pembelian suatu produk dalam keluarga. Kemudian siapa yang mengambil keputusan pada nantinya.